Baik, sekarang saya akan melaksanakan pemeriksaan visus dengan kartu Snellen. Pada pemeriksaan ini berguna untuk mengetahui visus orang tersebut dan membandingkannya dengan orang normal dengan media kartu Snellen, di mana pasien diminta pertama untuk duduk menghadap kartu Snellen dengan jarak kurang lebih 6 meter. Kemudian pasien diminta untuk menutup matanya. Biasakan untuk melaksanakan pemeriksaan pada mata kanan terlebih dahulu. Jadi mata kiri yang ditutup. Ibu mungkin bisa menutup mata kirinya terlebih dahulu dengan tangan. Kemudian jangan ditekan ya Bu. Kemudian pasien disuruh untuk membaca kartu Snellen ini. Ibu mungkin bisa dibaca Bu dari huruf atas sampai dengan huruf yang paling kecil. E D N H C U O L A F D H L E N C T P A L O D N M O B U C. Apabila pasien dapat membaca seluruh kartu Snellen ini, maka dikatakan bahwa visus pasien itu adalah 6/6, di mana pasien dapat melihat pada jarak 6 meter dan juga orang normal dapat melihat pada jarak 6 meter. Apabila pasien berhenti pada jarak huruf bertuliskan 6/30, maka pasien hanya dapat melihat 6 meter, sedangkan orang normal dapat melihat 30 meter. Apabila pasien hanya dapat melihat pada tanda 6/50, maka pasien hanya dapat melihat 6 meter, sedangkan orang normal dapat melihat sejauh 50 meter. Kemudian apabila pasien berhenti atau tidak dapat melihat pada yang 6/60, maka orang normal dapat melihat sejauh 60 meter, sedangkan pasien hanya dapat melihat 6 meter. Sekarang saya akan melaksanakan pemeriksaan pada mata kontralateralnya, di mana pasien saya minta untuk menutup mata kanannya kali ini untuk memeriksa mata kirinya. Ibu mungkin mata kanannya bisa ditutup terlebih dahulu ya. Kemudian jangan ditekan Bu. Kemudian ibu bisa baca huruf dari atas hingga paling bawah Bu. Silakan Bu. E D N H C U O L A F D H L E N C T P A L O D N M O B U C. Baik. Sekian pemeriksaannya, interpretasinya pun sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Baik, sekarang saya akan melaksanakan pemeriksaan selanjutnya, yaitu yang dinamakan dengan uji hitung jari, di mana uji ini dilaksanakan apabila pasien sudah tidak dapat membaca huruf paling besar atau huruf paling atas dari kartu Snellen, di mana pemeriksaan ini dilaksanakan pada posisi pasien duduk, kemudian pasien diminta untuk menutupkan matanya sebelah dengan keadaan ruangan yang terbuka atau pada saat ruangannya terang. Mungkin ibu bisa menutup mata kiri ibu terlebih dahulu. Saya akan melaksanakan pemeriksaan pada mata ibu. Kemudian ibu akan saya minta untuk menyebutkan jari saya Bu ya. Pemeriksaan ini dilaksanakan pada jarak 1 meter, 3 meter, 6 meter, dan seterusnya. Ini berapa Bu? 1, Ini? 3, Ini? 5, Ini? 4, Ini? 3, Ini? 1. Baik, saya akan mundur pada jarak 3 meter. Ibu, ini berapa Bu? 4, Ini? 3, Ini? 2, Ini? 5, Ini? 1. Baik. Interpretasi hasil pada pemeriksaan ini adalah apabila pasien hanya mampu melihat pada jarak 3 meter, maka visusnya adalah 3/60. Apabila pasien hanya dapat melihat pada jarak 1 meter, berarti visusnya adalah 1/60. Apabila pasien tidak dapat melihat, maka akan kita lanjutkan dengan pemeriksaan selanjutnya, yaitu lambaian. Sekarang saya akan melaksanakan uji hitung jari pada mata sebelahnya. Ibu mungkin dapat ditutup mata sebelahnya Bu. Nah, baik. Coba Ibu sekarang 1, ini, 2, ini, 1, ini, 3, ini. 5, Baik. Saya akan mundur kembali. Ini Bu, 1, ini, 4, ini, 5, ini, 3, ini. 2. Baik. Uji ini sama interpretasinya dengan yang sebelumnya. Sekarang saya akan melaksanakan pemeriksaan lambaian tangan, di mana apabila pada pemeriksaan sebelumnya, yaitu uji hitung jari, pasien sudah tidak dapat melihat atau menghitung jari, maka saya akan melaksanakan pemeriksaan ini, di mana interpretasinya orang normal dapat melihat sejauh 300 meter. Posisi pemeriksaannya pun sama pada ruangan terbuka atau
dengan lampu yang terang, kemudian pasien diminta untuk duduk dan juga pasien diminta menutup matanya dan kemudian saya akan melambaikan tangan apakah pasien melihat atau tidak. Kemudian, baik Bu, Ibu sekarang dapat menutup mata kirinya terlebih dahulu Bu. Sekarang Ibu coba lihat tangan saya Bu. Apakah lambaian tangan saya terlihat? Terlihat. Ini apakah terlihat Bu? Terlihat tuh. Terlihat. Baik, pemeriksaan ini pun akan dilaksanakan pada mata sebelahnya. Ibu mungkin dapat menutup mata sebelahnya Bu sekarang Bu. Baik, sekarang coba lihat Bu. Apakah terlihat Bu? Terlihat tuh. Apakah terlihat Bu? Terlihat. Apakah terlihat Bu? Terlihat. Apabila pasien hanya dapat melihat lambaian tangan pada jarak 1 meter, berarti visus dari pasien ini adalah 1/300. Apabila pasien sudah tidak dapat melihat lambaian tangan, maka akan dilaksanakan pemeriksaan terang gelap. Apabila pemeriksaan sebelumnya yaitu uji lambaian tangan pasien tidak dapat melihat, maka kita lanjutkan dengan uji gelap terang. Di mana pada uji gelap terang ini pasien akan saya berikan cahaya dengan senter ini, kemudian saya akan meminta pasien untuk menebak dari mana datangnya arah cahaya pada mata kiri dan juga pada mata kanan, pada mata sebelahnya tertutup. Baik Ibu, sebelumnya mungkin dapat ditutup mata kirinya Ibu. Sekarang saya akan melaksanakan pemeriksaan pada mata kanan. Ibu mungkin dapat menyebutkan dari mana datangnya arah sinar ini Bu ya? Apakah dari bawah, atas, kiri, atau kanan? Ini dari mana Bu? Bawah. Ini? Kiri. Ini? Kanan. Ini? Bawah. Ini? Atas. Baik, pemeriksaan ini juga dianjurkan pada mata sebelahnya. Ibu mohon maaf sebelumnya Bu, bisa ditutup mata sebelahnya Bu. Baik. Dari mana datang arahnya sinar Bu? Bawah. Dari? Kiri. Ini? Kanan. Ini? Atas. Baik, apabila pasien tidak dapat melihat, berarti dikatakan bahwa visus pasien itu adalah 0, di mana interpretasinya orang normal dapat melihat cahaya dengan jarak yang tak terhingga.